Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulsidianti dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan layanan publik yang ada di Indonesia. Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan warga negara atas kebutuhan barang, jasa, dan pelayanan administratif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pelayanan publik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pembelian pelayanan publik kepada masyarakat diharapkan dapat diterima dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi. Tuntutan masyarakat akan pemenuhan kebutuhannya mengharuskan pemerintah mampu memberikan pelayanan yang baik dan prima. Namun, tak jarang juga muncul masalah-masalah terkait pelayanan yang ada di Indonesia. Di antaranya ketidakpastian waktu, biaya, cara pemberian pelayanan kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Yang menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan kepuasan sehingga menjadikan kualitas pelayanan publik itu buruk di mata masyarakat. Selain permasalahan-permasalahan umum yang terjadi pada pelayanan publik, di awal tahun 2020, dunia diserang dengan pandemi COVID-19. Penyebaran virus ini begitu cepat sehingga berdampak ke semua aspek kehidupan, baik secara ekonomi, politik, pendidikan, dan pariwisata. Nah, dengan adanya pandemi ini, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang untuk menekan penularan virus ini. Seperti misalnya kebijakan PSBB, social distancing, physical distancing, work from home, yang akhirnya berdampak pada masyarakat menengah ke bawah, yaitu masyarakat kesulitan untuk mencari pekerjaan hingga tidak ada penghasilan untuk sementara waktu. Banyak kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, pandemi COVID-19 ini juga berdampak kepada pelayanan publik. Dengan merosotnya ekonomi masyarakat karena pandemi, pemerintah mengeluarkan bantuan sosial kepada masyarakat untuk menunjang kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, disinilah pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat di tengah-tengah pandemi, yaitu mengeluarkan bantuan sosial kepada masyarakat. Nah, bantuan sosial merupakan bagian dari pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di masa pandemi. Namun, pada pengimplementasiannya banyak permasalahan terkait bantuan sosial ini. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah itu berupa bantuan uang atau program PKH, program Keluarga Harapan, dan bantuan sembako dan sebagainya. Nah, dikutip dari laman cnnindonesia.com, ada 6 permasalahan penyaluran bantuan sosial selama masa pandemi. Yang pertama, sosialisasi. Pemerintah menggelar sosialisasi mengenai bantuan sosial ini lewat telekonferensi, media daring, dan surat edaran kepada kelompok penerima manfaat atau KPM. Namun hal tersebut tidak efektif karena banyak penerima manfaat yang tidak tahu nilai bantuan dan berapa lama program tersebut dijalankan. Artinya tidak ada transparansi dalam penyaluran dana bantuan COVID-19 karena masyarakat tidak mengetahui jumlah dan sampai kapan bantuan tersebut akan dijalankan dan mereka terima. Yang kedua, verifikasi penerima bantuan yang dilakukan oleh Kemensos itu tidak lazim. Nah, KPM atau program Keluarga Harapan dan program sembako perluasan itu ditetapkan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial yang diberikan ke Dinas Sosial dan pelaksana program di daerah serta bank penyalur dan aplikasi EPKH. Padahal verifikasi ini seharusnya dilakukan sebelum penentuan KPM. Hal ini menyebabkan target KPM belum tepat sasaran. Nah, maksudnya di sini pada masa pandemi ini verifikasi data penerima bantuan itu dilakukan setelah bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat sehingga bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Ada yang sudah meninggal, ada yang tidak berhak menerima, dan dia juga bisa menerima bantuan tersebut. Seharusnya
verifikasi data itu dilakukan sebelum bantuan tersebut dicairkan, agar jelas orang-orang yang menerima bantuan itu. Permasalahan yang ketiga yaitu data KPM PKH dan program sembako belum terintegrasi dan menyebabkan KPM PKH tak menerima program sembako. Nah, banyak data-data yang tidak terintegrasi dan akhirnya masyarakat yang seharusnya menerima bantuan itu datanya tidak masuk ke Kemensos. Akhirnya mereka tidak menerima bantuan selama 3 bulan dan lebih dari itu. Padahal mereka berhak dan membutuhkan bantuan tersebut. Seharusnya data tersebut terintegrasi dan disusun dengan baik. Permasalahan yang keempat adalah program bantuan yang belum valid dan lambatnya proses penyaluran KPM. Nah, di beberapa daerah yang ada kelompok penerima manfaat itu belum menerima bantuan, padahal datanya sudah masuk. Permasalahan terakhir yang ada pada bantuan COVID-19 yaitu masalah penyaluran bantuan program sembako atau bantuan non-tunai BPNT yang tidak sesuai ketentuan. Seharusnya keluarga penerima manfaat bebas memilih sembako sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun kenyataannya bantuan itu sudah ditentukan oleh pelaksana program di kabupaten kota masing-masing sehingga banyak masyarakat yang mengeluh bahwa bantuan tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan terkadang harganya cenderung mahal. Baiklah, dari permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita lihat bahwa masih banyak permasalahan-permasalahan yang ada di pelayanan publik. Salah satunya yaitu permasalahan yang ada di pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang berupa itu bantuan sosial. Seharusnya pemerintah lebih bisa mengawasi lagi bantuan-bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran dan masyarakat menjadi merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan kepada pemerintah apalagi di masa pandemi COVID-19. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.